Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Munawir Haris. Kemudian sesepuh kita, orang yang kita kalau menurut pepatahnya ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Pohon yang besar. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya insyaallah dicatat sebagai pencinta dan pengamal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz, di awal ayat itu disebut iz karena banyak orang yang lupa. Maka Allah mengingatkan, wa iz, ingatlah. Wa iz akhadha rabbuka, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, persaksian dari anak cucu keturunan Adam, seluruh manusia ketika itu. Tapi belum lagi berbentuk tulang, belum ada bulu, belum ada kulit, belum ada darah. Dia hanya baru dalam bentuk ruh. Lalu kemudian wa asyhadahum ala anfusihim. Tadi kita salat mengambil saksi berkata asyhadu an la ilaha illallah. Tadi suara azan sayup-sayup masuk ke telinga kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita pun menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Tapi saat itu kita tidak berkata asyhadu, tapi Allah lah yang mengambil persaksian. Allah katakan wa asyhadahum ala anfusihim. Waktu itu Allah berkata dengan satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Waktu itu kita semuanya menjawab dengan satu kalimat, bala syahidna. Ya, kami bersaksi. Tapi ternyata persaksian kita itu tidak semuanya setia. Lalu ada di antara kita yang berkata setelah sampai ke dunia di akhir hayat, antaqulu yaumal qiyamah. Tapi nanti pada hari kiamat kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat, kami lupa. Maka orang yang lupa ini mesti diingatkan. Dan Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Subuh diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Terbit matahari diingatkan, nanti tergelincir matahari diingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Condong matahari diingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tenggelam matahari diingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Sempurna malam isya diingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Bangun tahajud malam diingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Dan sampai puncaknya saat sakaratul maut diingatkan lagi, laqinu mautakum, talqinkan ke telinga orang yang akan mati menghadap Allah, la ilaha illallah. Makanya di antara doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan ditutup dengan Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikanlah akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami tiba, maka kalam yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Tapi tidak banyak yang bisa mengucapkan itu. Karena ucapannya bukan diawali dari itu, maka tidak mungkin dia tutup dengan itu. Kita hanya bisa berbuat, berharap, berdoa, berbuat, berharap, berdoa. Dan puncak pengharapan kepada Allah adalah ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Prasangka yang diiringi dengan amal. Ustaz yakin akan berakhir dengan husnul khatimah. Saya husnuzan kepada Allah, saya berniat, saya beramal, saya berbuat.
maka saya husnuzon kepada Allah. Sesuai dengan amal, bangun subuh, sholat berjamaah, husnuzon pada Allah. Jangan bangun jam 8, kamu nggak khawatir berdosa, saya husnuzon aja pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat persaksian itu diambil, lidah tidak bergerak karena belum ada yang namanya kulit, darah, lidah, tulang. Yang waktu itu ada hanya satu saja, ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul, katakan ya Muhammad, qulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh urusan Rabb, bukan urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu tentang roh ini hanya qalil, sedikit saja, little, sedikit saja. Kamu tak banyak tahu tentang roh ini. Hanya Allah kasih tahu bahwa roh kamu itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Maka tidak ada ibu-ibu yang punya anak lahir blank, kosong. Bapak Ibu sekalian, mari kita tanamkan la ilaha illallah dalam diri anak kita. Kita enggak beli kebun kosong, Bu. Kita tidak diberi tanah yang kosong, Pak. Dia sudah diisi. Kita tidak pernah beli laptop kosong. Laptop kosong berarti laptopnya curian. Laptop yang kita beli sudah diisi program di dalamnya. Maka yang benar adalah jagalah la ilaha illallah yang sudah diinstalkan ke dalam diri anak-anak kita itu. Kita tidak mengisinya, kita tidak menciptanya, kita hanya perlu menjaga yang sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya Pak Ustadz saya nggak hadir acara itu. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak ingat lalu mengambil kesimpulan, tadi Ustadz mengatakan kita sudah bersaksi di hadapan Allah. Iya, tapi rasanya saya nggak hadir. Kita bukan tidak hadir, kita tidak ingat. Apakah jika kita tidak ingat suatu peristiwa lalu kita tidak hadir? Begitu banyak peristiwa dalam hidup ini yang kita tidak ingat. Ketika Bapak memperlihatkan gambar anak Bapak belajar tengkurap, merangkak. Lihat nih foto kamu, lucu ya. Ini bukan saya nih. Ini kamu. Tapi saya nggak ingat. Apakah kalau tidak ingat lalu peristiwa itu tidak pernah terjadi? Berapa banyak orang yang tidak ingat hutang, tapi hutang sudah terjadi. Oleh sebab itu maka peristiwa ini pernah terjadi dan kita tidak ingat. Makhluk yang tidak ingat tadi disebut dengan manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Maka jangan terlalu bangga dipanggil manusia. Karena manusia artinya makhluk yang lupa. Lupa datang dari mana, lupa sedang di mana, lupa mau ke mana, lupa mati bawa apa, lupa di sini berapa lama. Maka diingatkan oleh Ustadz hari Jumat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi yang diingatkan itu pun sedang hilang ingatan. Oleh sebab itu beruntung bersyukur masih punya guru yang mengingatkan, punya sebuah komunitas yang saling ingat mengingatkan. Komunitas itu bernama An-Naba, berita besar. Ingatlah saudaraku, anin naba'il azim, tentang berita besar. Allazi hum fihi mukhtalifun. Mereka pun ikhtilaf tentang itu. Yang satu mengatakan kita akan hidup lagi, yang satu mengatakan hidup hanya sekali, buatlah sesuka hati. Tapi kita tetap meyakini bahwa kita akan hidup sekali lagi. Dan dulu ruh sebelum ditiup ke dalam jasad Abdul Somad ini, dia sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa engkaulah Rabbku ya Allah. Tapi begitu sampai ke Jakarta, ruh ditiupkan ke Pekanbaru Riau, ruh ada yang ditiupkan ke Papua, macam-macam perbuatannya. Ada yang begitu sampai ke dunia, dia tidak ingat Allah. Ketika ditanya, Rabbmu siapa? Rahma, Brahma, Wisnu, Siwa. Katanya Tuhan bisa masuk ke monyet, Dewa Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Dewa Ganesha. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, pohon rindang. Tuhan bisa masuk ke monyet. Tuhan bisa masuk ke tikus. Akhirnya menyembah tikus. Di India ada satu kuil khusus, kuil tikus. Orang datang ke sana bawa roti. Dan yang digigit tikus nggak boleh marah. Karena Tuhan sedang cinta pada hambanya. Yang satu lagi mengatakan, Tuhan kamu, Rabb, marrabbuka. Tuhanmu siapa? Dia berkata, Tuhan saya 3. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya.
Kemudian Tuhan punya bini, dia kata. Nininya siapa? Santa Maria. Maka kita semua berkata setiap setelah menyebut nama Allah, Allah SWT, subhanahu, maha tinggi dia, wa ta'ala, maha suci, subhana, wa ta'ala, maha tinggi, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha tinggi Allah dari yang mereka sifat-sifatkan. Mereka katakan Tuhan bisa menjelma masuk ke dalam binatang. Mereka katakan Tuhan bisa masuk ke dalam pohon kayu. Mereka katakan Tuhan bisa menjelma masuk ke dalam manusia. Lalu Tuhan menikah. Dia katakan Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Namanya Dewa Zeus, Dewa Apollo dari Yunani. Lalu Tuhan ini menikah. Dan hasil pernikahan Tuhan, lahirlah anak tunggal kesayangannya bernama Hercules. Lalu Tuhan mengutus anak kesayangannya Hercules ke dunia. Lalu sampai di dunia, bini Tuhan yang pertama meninggal dan Tuhan nikah sekali lagi. Istri Tuhan yang kedua itu jahat, benci dengan Hercules, itulah setan. Maka dunia ini isinya roman, cerita cinta dan pergolakan. Ini cerita datang dari mana? Dari Yunani, dipoles dalam Mahabharata di India, ditontonkan ke anak cucu kita. Berapa banyak perempuan-perempuan habis waktunya gara-gara Mahabharata. Tapi insya Allah yang ikut dalam An-Naba selamat, karena dia mesti mengulang hafalannya, membaca tajwidnya, ikut kelompok kajiannya, mengingat-ingat qiraatnya. Maka Mahabharata tak lagi mempengaruhi isi kepalanya. Kalaupun nonton sebentar-sebentar, oke lah. Lalu ketika ruh tadi masuk ke dalam jasad, muncullah ego. Ruh makhluk yang suci, bersih. Tapi begitu dia bertemu dengan jasad, darah, daging, tulang, yang makhluk penciptaannya ini diproses. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk nutfah. Mohon maaf, air sperma. Thumma yakunu alaqatan. Berubah 40 hari dalam bentuk alaqah. Darah yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mudghatan. Berubah 40 hari menjadi daging segumpal. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Setelah 120 hari, summa yursalul malaku, malaikat datang membawa roh. Jelas hadisnya, malaikat datang membawa roh untuk masuk ke dalam jasad. Jadi jangan bayangkan roh itu gentayangan mau masuk kemana ya. Malaikat datang membawa ruh, makanya malaikat itu ada petugas yang membawa ruh masuk ke jasad, ada yang mencabut ruh keluar dari jasad. Makanya tidak ada hantu gentayangan dalam Islam. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, nggak ada. Makanya saya nanti ke airport gimana nih Pak Azhar? Saya akan antar Ustadz sampai ke tangga pesawat. Karena Ustadz datang dijemput dan pulang diantar. Nah, ketika roh ketemu dengan jasad, muncul hawa nafsu. Kapan nafsu makan muncul? Ketika roh ketemu jasad, mulai dia menyedot. Seperti lintah, seperti pacat yang nempel di kulit, yang awalnya kurus kecil, nyedot lalu menjadi besar. Nafsu makan, nafsu minum. Setelah akil balik, muncul nafsu biologis seksual. Dari akil balik sampai akil mukhtar. Tapi jangan lupa ada nafsu yang luar biasa. Nafsu ingin dipuji dan dipuja. Nafsu ingin merasa lebih hebat. Makanya dalam Quran itu kalau kita lihat, ana artinya saya. Adapun ibu yang namanya memang namanya Bu Ana, ya nggak usah dirubah. Ana. Coba kita lihat siapa yang selalu berkata ana, saya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kamu yang maha tinggi. Ucapan siapa? Fir'aun. Ketika dia keluar dari rumahnya, wa kharaja ala qaumihi bizinatihi, keluar dia dari rumahnya, istananya, bizinatihi, membawa perhiasan-perhiasan. Salah satu ciri orang sombong, keluar dari rumah bawa perhiasan. Loh, Ustadz sombong tuh bawa perhiasan, jam 1 cincin 1 masih normal. Tapi kalau sampai 3, di mana villa tempat kajian An-Naba? Sana tuh. Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi, keluar dari istananya membawa perhiasannya, lalu orang memuji-muji dia. Apa kata mereka? Ya laitalana misla ma utiya Qarun.
Oh, andai kami diberi harta, diberi kendaraan, diberi kemewahan, diberi rumah, diberi istana, diberi perhiasan seperti Qarun, dan dia menikmati pujian itu. Feodal, mentalnya semakin dipuji orang, semakin dimuliakan orang, lalu dia berkata di tengah orang ramai itu, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta hebat ini karena otakku, karena kecerdasanku, karena kehebatanku, karena aku, karena. Yang pertama yang selalu menyebut diri aku, saya Fir'aun. Yang kedua Qarun. Yang ketiga, khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah, enggak ada apa-apanya. Ana khairum minhu. I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Makanya kalau ada orang sombong, angkuh, dikit-dikit ngomong gua tuh, dikit-dikit saya tuh, dikit-dikit aku tuh. Kasih tahu sama dia, ada 4 dalam Quran yang selalu berkata aku. Yang pertama iblis, yang kedua Qarun, yang ketiga Fir'aun. Yang keempat siapa Ustaz? Ya kamu. Dikit-dikit aku, dikit-dikit saya. Makanya kita mesti selalu muhasabah diri. Saya ini siapa? Saya ini mau balik kemana? Kalau datang undangan hari libur, hari Ahad, ada walimah, ada akikah, datang. Iza ada akal, kalau mereka ngundangmu, fa'ajibhu, datang. Ngelihat anak kecil keluar dari kamar, digendong oleh neneknya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Abdul Somad, tolong beri penabalan nama ini Ustadz. Saya pun dilihatkan anak kecil yang telapak kakinya hanya 2 jari, panjangnya cuma sejengkal, bukan panjang tapak kakinya, panjang bayinya. Sedang diingatkan, hai Abdul Somad, engkau keluar dari alam rahim ke alam dunia, panjangmu hanya sejengkal. La ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibumu tidak membawa apa-apa. Melihat akikah bukan undangan makan kambing guling. Banyak orang diundang akikah, mohon maaf ya Jeng, saya nggak bisa datang. Kenapa? Saya kalau ini kambing kumat, darah tinggi, kolesterol, diabetes meletus, segala macam. Kalau datang undangan makan kambing, jangan takut kambingnya, karena kambing tidak pernah bersalah. Nabi Muhammad makan kambing terus, tapi Nabi tidak meninggal karena darah tinggi. Tidak salah kambing. Orang dulu makan kambing baru kumat darah tinggi. Orang sekarang baru ngelihat SMS kambing udah kumat darah tinggi. Maka kita ini adalah makhluk yang rendah. Saya datang ke acara akikah anak kamu, saya ingin melihat diriku 40 tahun yang lalu, bahwa aku tidak bawa apa-apa, bahwa sekarang aku hafal Quran, bahwa sekarang aku punya titel, bahwa sekarang aku punya harta, bahwa sekarang aku punya ini dan itu. Titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau, dia berkehendak, dia cabut. Sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tu'izzu man tasha. Kalau dia mau, dia lambungkan engkau tinggi ke atas. Wa tuzillu man tasha. Dibuatnya engkau hina, jatuh sampai tak berdaya, tidak ada apa-apa. Lalu kemudian ketika mati menghadap Allah, yang dulu hebat, perkasa, orang hormat, ngomong sebentar saja orang takut, belum ngomong dia baru batuk aja, orang sudah pucat. Tapi sekarang mana? Jasadmu terbujur kaku. Begitu dicium itu jenazah, makanya dianjurkan ketika melayat jenazah, buka penutup wajahnya, cium. Ustadz pernah cium ya? Saya kalau saya cium jenazah, hanya saja sesama laki-laki, perempuan jangan. Walaupun istri orang udah meninggal, dia marah kalau istrinya dicium. Kita sedang mengambil iktibar. Hai Abdul Somad, apa yang kau banggakan? Inilah jenazah, hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Yang kau banggakan apa? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Kebetulan saya dengar lagu itu ketika dengan rombongan pejabat. Mau sampai ke musola, acara di masjid, suara mikrofon, janganlah mau
Sanjung saya, ini kok ibu-ibu yang nyanyi rebana kok berani banget. Ini sedang nyinggung pejabat nih. Nanti dia sakit hati gimana nih? APBD bisa nggak turun ini? Ketika sampai di masjid saya penasaran. Mana yang nyanyi tadi kok nggak kelihatan? Jangan-jangan lari takut pulang. Saya tanya panitia, yang nyanyi mana? Flash disk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita ini perlu sadar diri, tahu diuntung. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dulu itu rumah kita. Orang akan berkata, itu rumah siapa? Rumah Ustadz. Itu rumah siapa? Rumah Pak Fulan. Tapi setelah kita tidak ada, orang nggak nanya. Nama kita pun dia nggak sebut. Dia tanya, kuburnya di mana? Dulu kalau orang bertamu ke rumah, dia akan katakan, itu kamar papa, itu kamar adik, itu kamar kakak. Tapi sekarang, orang tidak bertanya kamarnya di mana. Ini mau kita antar kemana ya Bu? Hanya seonggok daging busuk yang akan diantar kemana. Dan si rumah itu semuanya tidak ada yang mau mengaku itu akan menjadi milik dia. Allah bersumpah sampai 6 kali demi waktu itu. Ketika terbit fajar, Allah bersumpah wal fajr walayalin ashr. Ketika masuk waktu subuh, Allah bersumpah was-subhi idza tanaffas. Begitu naik matahari setinggi sepenggalah, Allah bersumpah wad-duha wal-laili idza saja. Ketika matahari mulai di atas tengah siang, Allah bersumpah wan-nahari idza tajalla. Ketika masuk waktu petang, Allah bersumpah wal asr. Ini setiap selama ini kalau disebut al asr ingat surat al asr. Sekarang begitu disebut al asr ingat dapat hadiah. Wal asr. Lalu kemudian yang keenam di waktu malam, wallai 2 kali, wallaili idza saja. Satu lagi, wallaili idza yaghsha. Mengapa Allah bersumpah sampai 6 kali demi waktu? Karena waktulah yang banyak melalaikan dan dilalaikan. Dia melalaikan orang dan orang melalaikan waktu. Kecuali geng An-Naba. Karena waktunya tak pernah kosong. Dari mulai tadi malam berkumpul tausiah, selesai tausiah tidur, tidurnya pun ibadah. Karena sebelum tidur bismika Allahumma ahya wa amut, bangun tidur alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, langsung menuju salat subuh, langsung menuju berzikir dengan Allah, langsung menuju senda gurau tawanya pun bernilai hikmah. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan mengikat kepala. Saya pun soalnya nanti Kiai mau saya bawa pulang ke Pekanbaru. Apa beda at-takasur dengan al-hakumun? Oleh sebab itu maka waktunya. Tapi ketika manusia tadi sudah ada dalam ruang dan waktu, dia mulai takasur. Diambil dari kata kasura, banyak. Takasur, sombong karena banyak. Alhaakumut takasur, kamu sombong karena banyak. Banyak harta, banyak anak, banyak kebun, banyak kendaraan, banyak rumah, banyak ruku, banyak. Wa takasurum fil amwal, pada harta, wal aulad, pada anak. Selalunya kita selalu ditanya anak dan harta. Makanya orang nanya harta ke saya enggak, dia nanya anak. Ustaz, anaknya berapa? Belum pernah nanya istrinya berapa. Lalu bertanya tentang ini semua. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. 2 tafsir hatta zurtumul maqabir. Tafsir pertama, kamu saling sombong banyak sampai masuk kubur. Tafsir yang kedua, sampai di kubur pun kamu tetap sombong. Kalau yang pertama, kamu tetap sombong sampai di kubur, stop. Yang kedua, sampai di kubur sekalipun kamu tetap juga sombong. Mana contohnya orang sampai di kubur pun sombong? Itu kubur siapa tuh? Yang mana? Yang itu yang ada batunya dari Spanyol. Oh, itu kubur papa saya tuh. Sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari sombong insyaallah.